Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu seperti pidato Bung Karno. Hari ini kita akan mempelajari tentang peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin, terutama yaitu di gerakan non-blok dan ASEAN. Kalian bisa menyaksikan video-video pembelajaran saya lainnya di channel YouTube Pak Agus Sejarah. Marilah sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sejarah? Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada gerakan non-blok. Yang kedua yaitu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada ASEAN. Ini peta konsep kita yaitu peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Jadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Yang kita bahas pada video kali ini yaitu peran aktif bangsa Indonesia pada GNB atau Gerakan Non-Blok, kemudian peran aktif bangsa Indonesia pada ASEAN. Apa yang kita akan bahas yaitu dari gerakan non-blok ini ada tujuannya, pengaruhnya, kemudian peran gerakan non-blok. Kemudian dari ASEAN kita akan mempelajari tujuan ASEAN dan peran ASEAN. Gerakan non-blok yang kita bahas pertama kali atau non-alignment movement atau NAM ya. Gerakan non-blok atau non-align ini merupakan organisasi negara-negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Nah, berdirinya gerakan non-blok ini dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, diilhami adanya KAA atau Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, di mana negara-negara yang pernah dijajah perlu menggalang solidaritas untuk melenyapkan segala bentuk kolonialisme. Yang kedua, gerakan non-blok ini dilatar belakangi adanya krisis Kuba pada tahun 1961, di mana Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba. Hal ini mengakibatkan Amerika Serikat ini merasa terancam karena jarak antara Kuba ya dengan Amerika Serikat ini jaraknya dekat. Nah, karena merasa terancam sehingga suasana itu kemudian menjadi tegang. Nah, ketegangan antara blok barat dan blok timur ini yang mendorong terbentuknya GNB. Jadi GNB ini lahir karena terjadinya waktu itu adalah perang dingin antara blok barat dan blok timur, antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Ya, oleh sebab itu muncullah gerakan yang tidak memihak antara blok barat dan blok timur. Nah, ini adalah lambang dari gerakan non-blok atau the non-aligned movement ya. Lambangnya yaitu ada burung merpati yang mengibaratkan perdamaian, kemudian membawa sebatang padi, kemakmuran, dan gambar bola dunia yang artinya internasional. Nah, siapa saja pendiri gerakan non-blok? Gerakan non-blok ini diprakarsai oleh yang pertama ada Presiden Soekarno dari Indonesia, kemudian Presiden Gamal Abdul Nasser dari Republik Persatuan Arab Mesir ya. Kemudian ada Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru atau J. Nehru dari India. Kemudian ada Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Nah, apa saja tujuan gerakan non-blok? Gerakan non-blok ini bertujuan meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara blok barat dan blok timur pada masa Perang Dingin pada awalnya. Kemudian pengaruh dari gerakan non-blok ini yaitu
Gerakan non-blok mempunyai pengaruh yang sangat besar diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya pernyataan dari kedua negara adik kuasa, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mengurangi senjata-senjata nuklirnya. Jadi dikhawatirkan dengan penggunaan senjata nuklir ini akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Kemudian adanya gencatan senjata antara Irak dan Iran dalam perang Irak-Iran, ya, perang antara Irak-Iran ini di negara Teluk Persia, ya. Kemudian usaha penyelesaian sengketa di Kamboja secara damai. Kemudian penarikan pasukan Uni Soviet dari Afghanistan, dan berikutnya yaitu meningkatkan hubungan kerjasama di bidang ekonomi antar anggota gerakan non-blok dengan negara-negara maju di luar gerakan non-blok. Nah, apa saja peranan Indonesia dalam gerakan non-blok? Yaitu yang pertama, Presiden Soekarno ini termasuk inisiator atau salah satu dari 5 pemimpin dunia yang memprakarsai berdirinya gerakan non-blok. Kemudian yang kedua, ikut memprakarsai berdirinya GNB dengan menandatangani Deklarasi Beograd sebagai hasil KTT Gerakan Non-Blok 1 pada tanggal 1-6 September 1961. Yang berikutnya, Indonesia menjadi pemimpin GNB pada tahun 1991. Saat itu Presiden Soeharto ini menjadi ketua GNB. Sebagai pemimpin GNB, Indonesia sukses menggelar KTT ke-10 GNB di Jakarta. Ini foto adalah pada saat KTT, ya, Presiden Soeharto, kemudian Menlu Ali Alatas dan para pemimpin-pemimpin lainnya. Kemudian Indonesia juga berperan penting dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991 yang pecah menjadi 6 negara bagian. Kemudian Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok 10 yang berlangsung pada tanggal 1-6 September 1992 di Jakarta. Kemudian ekspor dan impor perdagangan Indonesia dengan negara anggota GNB. Nah, itulah tadi kita sudah membahas gerakan non-blok dari bagaimana pemrakarsa, tujuan, kemudian pengaruhnya dan peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Kemudian kita akan membahas ASEAN. ASEAN, ya, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ini merupakan organisasi kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Nah, meskipun organisasi ini bertekad mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dari pengaruh asing, tetapi bukan merupakan organisasi politik. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang berdirinya ASEAN. Tujuan ASEAN yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang berikutnya, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif, serta saling membantu satu sama lain dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Kemudian berikutnya, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi. Berikutnya, tujuan ASEAN ini bekerja sama dengan lebih efektif, meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perluasan perdagangan, komoditi internasional, perbaikan sarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat. Kemudian tujuan ASEAN berikutnya meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara dan memelihara kerjasama yang erat dan berguna bagi organisasi-organisasi internasional
dan regional yang ada dan yang mempunyai tujuan yang serupa. Ya, ini adalah pertemuan ASEAN yang ke-32 tahun. Nah, Sekretariat ASEAN tetapnya berada di Jakarta. Bagaimana peranan Indonesia dalam ASEAN? Nah, Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok ya. Selain Indonesia ada Filipina, ada Singapura, ada Malaysia, ya, kemudian ada negara lainnya. Sampai sekarang itu jumlahnya sekitar 11 atau 12 negara dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kemudian Indonesia berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indochina. Indonesia berpendapat bahwa penyelesaian Indochina ini secara keseluruhan dan konflik dengan Vietnam ini sangat penting ya untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 15 sampai 17 Mei tahun 1970 di Jakarta diselenggarakan konferensi membahas penyelesaian pertikaian Kamboja. Nah, disinilah peran aktif Indonesia ya yang berusaha menyumbangkan jasa baik dengan mengurangi ketegangan dan konflik bersenjata di Asia Tenggara. Indonesia juga sebagai penyelenggara KTT, Konferensi Tingkat Tinggi Pertama ASEAN yang berlangsung di Denpasar, Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Kemudian pada tanggal 7 Juni 1976 Indonesia juga ditunjuk sebagai tempat kedudukan Sekretariat Tetap ASEAN dan sekaligus ditunjuk sebagai sekjen pertamanya adalah Letjen HR Darsono yang digantikan oleh Umar Jadi Nyoto Wiono. Nah, peranan Indonesia lainnya dalam ASEAN yaitu Indonesia juga menjadi tempat pembuatan pupuk se-ASEAN, tepatnya di Aceh yang nantinya digunakan negara ASEAN. Otomatis Indonesia mendapatkan keuntungan dan mengurangi pengangguran. Kemudian mengikuti kerjasama regional. Seperti ini akan lebih dihormati negara lain, seperti hanya kerjasama regional di Eropa maupun Timur Tengah. Lebih-lebih kalau ASEAN ini di kurs di mata internasional, saya di internasional ASEAN kurang dipandang. Kemudian kesepakatan kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara atau Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone atau SEAN-WFZ. Kemudian peranan Indonesia dalam ASEAN juga yaitu Angkatan Laut TNI Angkatan Laut TNI AL sering melakukan latihan bersama dengan Singapura sehingga membuktikan pada dunia bahwa militer Indonesia masih kuat dan juga Indonesia melakukan perjanjian ekstradisi di semua negara ASEAN walaupun agak lama untuk mendekati Singapura. Kemudian pada KTT ASEAN ke-9 tanggal 7 sampai 8 Oktober 2003 di Bali, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN yang mencakup bidang keamanan, sosial, budaya, dan ekonomi. Pada tahun 2004, Indonesia juga menjadi negara yang memimpin ASEAN. Selama memimpin, Indonesia menyelenggarakan pertemuan di antaranya KTT tingkat Menteri ASEAN, Forum Kawasan ASEAN, dan pertemuan Kementerian Kawasan mengenai penanggulangan teroris dan beberapa pertemuan lainnya. Kemudian Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa bumi dan tsunami pada Januari 2005. Pertemuan ini bertujuan membicarakan tindakan mengatasi bencana tsunami pada 26 Desember 2004. Kemudian pada bulan Agustus 2007 diresmikan ASEAN Forum di Jakarta. Ini diselenggarakan mendukung terwujudnya komunitas ASEAN 2015 diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ASEAN ke-40. Kemudian pada KTT ASEAN ke-19 tanggal 17 sampai 19 November 2011 Indonesia kembali menjadi tuan rumah. Ya, kesimpulannya adalah
Indonesia berperan aktif dalam Perang Dingin, yaitu dengan adanya pendirian gerakan non-blok, kemudian juga ikut memprakarsai berdirinya ASEAN. Demikianlah, semoga tayangan ini bermanfaat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Viva Historia, Historia Magistra Vitae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.